Shalom, kemurahan dan anugerah Tuhan selalu kita rasakan dan kita nikmati sampai hari ini. Kita dipertemukan kembali dengan renungan suara gembala. Mari kita buka hati kita untuk menikmati kebenaran firman-Nya. Bapa Allah yang baik, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Hari ini kembali kami akan mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengarkannya, karena firman Tuhan itu menjadi satu kebutuhan utama dalam hidup kami, bagi jiwa kami yang memimpin, menyertai dan menjadi terang dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tema firman Tuhan hari ini adalah menantikan janji Allah dari surat Roma pasal yang keempat, ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Abraham adalah salah satu tokoh terbesar dalam Alkitab, bahkan 3 agama besar di dunia ini mengakui dia sebagai tokoh, sebagai bapa atau sebagai nabi mereka. Karena memang Abraham adalah pribadi yang istimewa di hadapan Allah. Yang pertama, ia memiliki pengharapan, walau seolah-olah tidak ada dasar untuk berharap sebagai manusia berdosa. Tetapi ia menaruh pengharapannya kepada Tuhan. Tuhan yang telah memanggil dia dari Ur Kasdim dan dipanggil untuk taat kepada Tuhan, meninggalkan orang tuanya, keluarganya, meninggalkan bangsanya untuk pergi ke negeri yang akan ditunjukkan oleh Tuhan. Makanya dia belajar dari awal untuk berharap kepada Tuhan. Karena ketika ia berjalan dipanggil Tuhan, dia tidak tahu akan pergi kemana. Dia hanya taat melihat Tuhan dalam kehidupannya. Dia berharap kepada Tuhan. Kemudian yang kedua, ia memiliki kesabaran. Butuh waktu yang lama untuk menikmati janji Tuhan. Karena usianya pada waktu itu kira-kira 100 tahun. Dan istrinya Sarah juga sudah menopause. Rahimnya sudah tertutup. Untuk memiliki anak secara manusia itu sudah mustahil. Tetapi Abraham tetap bersabar dan juga dia memegang janji Tuhan. Kesabarannya ini luar biasa. Ia tidak melihat apa yang kelihatan, tapi ia melihat apa yang tidak kelihatan. Dia melihat dengan kacamata iman, dengan keyakinannya. Karena memang Abraham akhirnya disebut sebagai bapa orang percaya. Jadi yang ketiga, ia memiliki keyakinan yang kuat, percaya kepada firman Tuhan, percaya kepada perkataan Tuhan, dan juga memegang teguh janji Tuhan. Bahkan sampai akhirnya ketika ia memiliki anak perjanjian, Ishak, anak yang dijanjikan, ketika Bapa Allah mengujinya, menguji imannya, supaya Ishak dipersembahkan, ia taat, ia tidak takut, ia tidak khawatir, ia tidak pernah berpikir Allah salah, Allah tidak adil. Tetapi dia selalu menganggap Allah itu maha baik, Allah itu benar dalam segala keadaannya. Ia memiliki keyakinan yang kuat. Jadi apa yang perlu kita lakukan? Seperti halnya Abraham, berharaplah kepada Tuhan. Bersabarlah menantikan jawaban doa dan juga untuk menikmati janji-janji Tuhan. Karena yang ketiga, percayalah, Tuhan pasti setia. Tuhan itu setia. Tuhan itu tidak pernah ingkar janji. Dia bukan manusia, tidak seperti saya dan saudara yang mudah ingkar janji, mudah melupakan apa yang kita katakan kepada orang lain. Tapi Tuhan adalah Allah yang setia. Berharaplah kepadanya, bersabarlah dalam proses, dan juga yakinlah kepada Tuhan. Kita harus memiliki pengharapan dalam Tuhan, memiliki kesabaran dalam menantikan janji Tuhan, dan juga memiliki keyakinan iman yang kuat. Tuhan, ajarlah kami seperti Abraham yang memiliki pengharapan, menaruh pengharapan kepada Tuhan. Ia juga memiliki kesabaran yang luar biasa untuk menantikan janji-janji Tuhan seperti kebenaran firman Tuhan. Selain itu,
ia sangat yakin, ia beriman penuh kepada Tuhan. Ia memandang Tuhan sebagai pribadi yang punya otoritas, punya kuasa yang penuh atas kehidupannya, sehingga ia tidak meragukan janji kasih setia Tuhan. Walaupun usianya sudah 100 tahun, istrinya sudah tertutup rahimnya, tapi ia memegang janji Tuhan bahwa ia akan menjadi bangsa yang besar, keturunannya akan tidak terhitung jumlahnya, dan itu diberikan Allah karena imannya yang kuat. Ia tidak menjadi lemah walaupun tubuhnya telah lemah. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang kami dengar hari ini. Itu mengajarkan kepada kami dan mengingatkan kami betapa Allah itu firman-Mu, ya dan amin. Kasih setiamu tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang menguatkan kami hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.